Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa kembali. Tetapi alangkah sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk Mbak Yuda silakan untuk memimpin doa. Di tempat bersyakat berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih atas bacaan doanya. Sekarang mari kita absen dari satu persatu. Absen yang pertama Yuda, Isna, Erlina, Lia, Nur Latifah, Feby. Feby tidak hadir. Kenapa? Sakit, Pak. Oh sakit. Kok tidak ada surat izinnya ya? Oh baik. Untuk hari ini saya maafkan. Baiklah, hari ini kita akan belajar materi selanjutnya, yaitu tentang kisah Nabi Musa dan keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Apakah sudah pada kenal dengan Nabi Musa? Nabi Musa itu siapa? Orangnya dari mana? Apakah sudah yang kenal dengan Nabi Musa? Baiklah, kalau belum kenal, mari kita kenalan dengan Nabi Musa. Nabi Musa merupakan nabi yang termasuk golongan ulul azmi yang dilahirkan di Mesir dari ayah yang bernama Imran bin Kahat dan ibu yang bernama Yukabat. Nabi Musa merupakan nabi yang masih mempunyai sanad keturunan sampai Nabi Yakub alaihissalam. Pada umur 40 tahun, Nabi Musa diangkat menjadi seorang nabi dan rasul, di mana Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk menyeru dakwah kepada kaum Bani Israel dan seorang raja yang zalim bernama Fir'aun. Jadi, Nabi Musa itu adalah seorang nabi yang bergelar ulul azmi atau rasul-rasul pilihan. Di mana rasul-rasul pilihan ini adalah rasul yang menerima cobaan melebihi batas kesabaran dari rasul tersebut. Apakah ada yang tahu rasul ulul azmi itu ada berapa? 5. Bisa sebutkan dari satu ke satu? Nabi Memang pada pintar-pintar sekali. Baiklah, kita lanjutkan ke slide yang selanjutnya. Ini adalah peristiwa Nabi Musa saat dilahirkan. Dalam sejarah dituliskan Nabi Musa itu lahir pada tahun 1285 sebelum Masehi, atau bertepatan tahun ke-7 pemerintahan Raja Ramses atau Fir'aun. Jadi Raja Fir'aun itu adalah sebuah gelar, tetapi nama aslinya itu ada Raja Ramses II, Raja Ramses I, dan seterusnya. Kalau Fir'aun itu cuma gelar. Terus pada masa keadaan balita, Nabi Musa itu dilahirkan oleh sang ibu. Sang ibunya tadi bernama siapa? Apakah ada yang ingat? Yukabat. Betul sekali. Nabi Musa itu dilahirkan oleh seorang ibu yang bernama Yukabat. Tetapi Nabi Musa itu juga memiliki seorang ibu angkat, yaitu bernama siapa? Ada yang sudah tahu? Asia binti Muzahim. Asia binti Muzahim itu adalah seorang perempuan istri Fir'aun yang sangat taat dalam hal beribadah. Kemudian Nabi Musa ini dilahirkan oleh sang ibu karena pada zaman itu Raja Fir'aun itu mendapatkan sebuah mimpi, di mana dalam mimpinya Fir'aun itu akan dibinasakan oleh seorang anak laki-laki yang lahir dari golongan Mesir atau dari Bani Israel. Terus Nabi Musa, ibu Musa yang merasa takut akan keselamatan bayinya, terus dia menghanyutkan bayi Nabi Musa di dalam keranjang dengan diikuti oleh Nabi Harun. Dikisahkan bahwasanya Nabi Harun itu lebih tua 3 tahun daripada Nabi Musa. Terus saat peristiwa penghanyutan itu tidak disangka-sangka bayi Nabi Musa yang di keranjang ditemukan oleh dayang-dayang istana Fir'aun atau pelayan-pelayan dari istri Fir'aun bernama Asia. Bisa dilanjutkan?
Terus lantas para dai menemukannya, lalu membawa dan menyerahkannya kepada permaisuri Fir'aun. Mereka tidak tahu isi kotak tersebut dan khawatir mendapat fitnah apabila dibuka tanpa sepengetahuan si permaisuri. Ketika permaisuri itu membukanya, terlihat di dalam kotak tersebut terdapat bayi laki-laki yang amat halus, tampan, manis dan bercahaya. Lalu Allah menurunkan rasa cinta ke dalam hati Sanubari permaisuri pada saat memandang bayi ini. Dikisahkan bahwasanya pada saat penemuan bayi Nabi Musa ini, di beberapa riwayat dikisahkan bahwasanya ada seorang yang menderita penyakit belang. Penyakit belang itu penyakit pada hati. Saat dia baru membuka peti bayi Nabi Musa, seketika penyakitnya itu hilang. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwasanya tanda-tanda kenabian atau kerasulan dari Nabi Musa itu mulai terlihat. Lalu Allah menunjukkan rasa cinta ke dalam hati Sanubari permaisuri pada saat memandang bayi ini. Dikarenakan pada saat itu istri dari Fir'aun sendiri atau yang bernama Asyah binti Muzahim itu belum memiliki keturunan, sehingga dia mengatakan kepada suaminya yang bernama Raja Fir'aun untuk mengadopsi bayi Nabi Musa ini. Sehingga Fir'aun dan istrinya atau Asyah merawat Nabi Musa menjadi seorang wanita yang bahagia dan menjadikan Fir'aun menjadi laki-laki yang celaka. Itu sudah digariskan oleh Allah. Waktu ke waktu Nabi Musa menjadi pribadi yang tampan, cerdas dan berani, sampai suatu ketika Nabi Musa memukul seorang yang tengah menganiaya seorang Bani Israil. Melihat peristiwa tersebut, Nabi Musa pun memukul penganiaya tersebut hingga tewas di tempat. Sebenarnya ini bukan salah Nabi Musa, tetapi ini adalah salah satu rasa iba yang timbul dari dalam diri Nabi Musa ketika melihat golongannya. Karena Nabi Musa itu walaupun belum sadar dia dari golongan Bani Israil, tetapi dia saat melihat Bani Israil dalam keadaan teraniaya, dia berusaha menolong. Akhirnya tanpa rasa sengaja atau kesengajaan, dia itu memukul penganiaya dari dari orang-orang Bani Israil ini hingga tewas di tempat. Terus yang ditolong oleh Nabi Musa adalah orang Kipti. Orang Kipti itu adalah golongan dari Bani Israil. Tak saya lanjutkan, dengan memukul penganiaya orang Kipti tersebut hingga tanpa disangka orang tersebut tewas di tempat. Kejadian ini menjadikan Nabi Musa alaihissalam merasa takut akan kesalahan atau dosa yang besar hingga ia pergi ke negeri Madian. Di negeri Madian inilah Nabi Musa itu akan bertemu dengan calon-calon istrinya yang bertemu dengan dua wanita, yaitu putri dari Nabi Syuaib. Dalam perjalanan panjangnya ke negeri Madian, Nabi Musa bertemu dengan dua orang gadis yang sebenarnya merupakan putri dari Nabi Syuaib. Kedua perempuan tadi dikisahkan sedang menyembah di sebuah sumur yang dimana dibantu oleh Nabi Musa yang merasa kasihan. Dalam keadaan istirahatnya, kedua putri Nabi Syuaib melihat keberkahan, keperkasaan dan keuletan Nabi Musa yang menjadikan mereka mengadu kepada ayah mereka untuk membalas keuletan dan kerajinan Nabi Musa dalam merawat domba-domba Nabi Syuaib. Dikisahkan bahwasanya saat Nabi Musa pergi ke negeri Madian, dia melihat dua orang gadis. Gadis tersebut adalah putri Nabi Syuaib, di mana dua gadis ini adalah gadis yang sedang menimba air di sebuah sumur. Karena Nabi Musa tidak tega melihat seorang gadis yang sedang menimba air sendirian, terus dia berusaha membantu. Tetapi tanpa disangka, kedua gadis tersebut itu sadar akan rasa iba dari Nabi Musa, sehingga kedua gadis ini bilang kepada Nabi Syuaib bahwasanya tolong balas kebaikan Nabi Musa ini, sehingga Nabi Musa diberikan pekerjaan oleh Nabi Syuaib, di mana Nabi Musa ini disuruh untuk menggembalakan domba-domba atau ternak-ternak dari Nabi Syuaib alaihissalam ini. Waktu berlalu dari tahun ke tahun, sehingga Nabi Musa sendiri dalam kurun waktu 10 tahun dia itu menjadi pribadi yang cerdas, tampan hingga jujur, sehingga membuat dua gadis ini terpesona dengan Nabi Musa alaihissalam, sehingga dua gadis ini mengadu kembali kepada sang ayah untuk meminta Nabi Musa menjadi menantu dari Nabi Syuaib alaihissalam. Begitulah peristiwa selanjutnya untuk pernikahan Nabi Musa. Saya singkat saja.
Setelah beberapa tahun Nabi Musa akhirnya menikahi putri Nabi Shu'aib. Dalam suasana kebahagiaan pasca menikah terselip rasa rindu terhadap tanah airnya. Tanahnya itu Mesir. Selama kurang lebih 10 tahun meninggalkan Mesir, muncul rasa ingin kembali ke Mesir yang menjadi tempat kelahiran Nabi Musa dan rindu akan ibunya yang telah menyelamatkan nyawanya sewaktu kecil. Dalam perjalanannya ke Mesir, Nabi Musa beristirahat di suatu tempat dan menyalakan api, tetapi mengalami kesulitan untuk menyalakannya. Hingga ada hawa yang sejuk dan masuk ke dalam tubuh Nabi Musa, sementara hawa dingin dan embun semakin menusuk diri dan keluarganya. Dia mengidarkan pandangannya ke sekelilingnya dan melihat tumpukan kayu yang terbakar api persis berada di arah kanan dari bumi. Sebenarnya peristiwa ini terjadi ketika Nabi Musa akan pergi ke Mesir. Dalam perjalanan ke Mesir itu, dia itu bertujuan untuk bertemu dengan keluarganya. Tetapi tanpa disangka-sangka, disitulah pencarian Tuhan itu mulai terjadi, di mana Nabi Musa itu merasakan hawa-hawa sejuk saat dia tidak bisa menyalakan api, terus dia malah melihat api dari arah barat, sehingga dia menghampiri api tersebut. Tanpa disangka-sangka, itulah awal mula dia diangkat menjadi Rasul. Di mana tempat itu bertempat di Bukit Sinai. Bukit Sinai. Terus di sana dia menerima 2 mukjizat, yaitu tongkat dan tangannya yang bercahaya. Di mana tangannya yang bercahaya dan tongkatnya itu untuk sebagai mukjizat akan bukti kebesaran Allah, sehingga diharapkan Fir'aun saat melihat mukjizat itu dia dapat bertaubat kepada Allah. Dalam proses penyuluhan agama, saya mengambil gambar ini saat Fir'aun dan para tukang sihirnya melakukan sihirnya kepada Nabi Musa, tetapi terbentangkan oleh mukjizat Nabi Musa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam proses penyuluhan agama yang hak oleh Nabi Musa dan Nabi Harun itu kakaknya Nabi Musa kepada Fir'aun, mengalami berbagai penolakan oleh Fir'aun yang diliputi oleh sifat egois, emosi, dan kejongkakan yang menjadi-jadi, yang juga dipengaruhi oleh ucapan penasehatnya yang bernama Haman, di mana Haman ini adalah seorang penasehatnya Raja Fir'aun. Di lain sebagai penasehatnya, Haman juga sebagai panglima perang dan tangan kanan Fir'aun, di mana Haman ini selalu menjilat Fir'aun. Dia itu selalu mengakui Fir'aun bahwasanya dia adalah Tuhan. Sampai-sampai Fir'aun itu bilang, "Ana rabbukum a'la," aku adalah Tuhan bagi kamu. Aku adalah Tuhan yang maha tinggi bagi kalian semua. Begitulah ucap Fir'aun. Di mana Fir'aun ini mengandalkan tukang-tukang sihirnya untuk agar Nabi Musa itu menyerah dalam dakwahnya. Bahkan seringkali Fir'aun mengaku-ngaku hal yang tidak pantas bagi dirinya, seperti mengaku sebagai Tuhan atau dewa yang sudah saya jelaskan. Seringkali juga Fir'aun menghina Allah yang dianggap sebagai tipuan Nabi Musa. Dikisahkan bahwasanya, apakah kalian sudah tahu akan bangunan Sphinx atau piramida itu? Piramida di Mesir, apakah sudah pada tahu? Apakah sudah tahu Mbak Nila? Bangunan Mesir. Di Mesir ada salah satu bangunan yaitu bernama piramida, di mana piramida itu dikisahkan tadinya itu adalah satu bangunan, tetapi sekarang kalau dilihat itu ada 3. Bahwasanya saat Fir'aun menghina Allah, dia itu memerintahkan Haman untuk membuat sebuah bangunan yang menjulang tinggi agar apa? Agar ia melihat Tuhan Musa. Jadi sangat bahwasanya aku ingin melihat Tuhan Musa itu seperti apa. Terus karena mungkin Allah yang merasa terhina dengan kata-kata dari Fir'aun, terus dia mengutus malaikat Jibril untuk membelah piramida itu menjadi 3 bagian. Itulah singkat cerita. Seringkali juga Fir'aun malah merendahkan dan menganiaya kaum Bani Israil. Akan tetapi Allah Maha melihat perbuatan yang dilakukan Fir'aun tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kuasanya memelihara dan menjaga Nabi Musa dan Nabi Harun. Semua sihir yang dilakukan oleh para pendekar Fir'aun terletakkan oleh mukjizat Nabi Musa. Mukjizat Nabi Musa itu terdiri dari tongkat dan tangannya yang bercahaya, di mana tongkatnya itu dapat membelah lautan dan dapat menjadi ular yang besar, sehingga ular-ular dari tongkat Nabi Musa itu memakan ular-ular yang dikeluarkan oleh para penyihir dari Raja Fir'aun sendiri, sehingga para penyihir tersebut bertaubat dan mengikuti ajaran Nabi Musa. Setelah dari kalangan Bani Israil dan penyihir Fir'aun bertaubat dan mengikuti ajaran Nabi Musa, Fir'aun pun murka hingga ia ingin menghabisi Nabi Musa dan Nabi Harun beserta para pengikutnya. Hal inilah
yang mendorong Fir'aun untuk mengejar Nabi Musa dan para pengikutnya hingga sampai tepi Laut Merah. Fir'aun dengan para pasukannya yang sangat tengis, yang sangat banyak, dia berusaha mengejar orang-orang yang ikut dengan Nabi Musa atau orang-orang yang bertaubat dengan mengakui Nabi Musa menjadi seorang Rasul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengikuti Nabi Musa hingga tepi Laut Merah. Tepi Laut Merah itu terletak di Mesir, sehingga Nabi Musa itu merasa terjepit, di mana dia mulai berdoa agar ia diselamatkan oleh Allah, sehingga turun perintah Allah untuk Nabi Musa mengumpulkan tongkatnya 3 kali ke dalam air lautan, sehingga terbelahlah air lautan itu. Dengan karunia Allah, air lautan terbelah sehingga Nabi Musa beserta para pengikutnya dapat menyeberangi laut tersebut. Melihat peristiwa itu pun, Fir'aun tak lantas menyerah, malah Fir'aun beserta tentaranya tetap mengejar Nabi Musa dan para pengikutnya melewati Laut Merah yang telah terbelah tersebut. Fir'aun tidak pernah menyerah hingga ia mendapatkan apa yang dia inginkan, sehingga Nabi Musa dan para pengikutnya tetap dikejar sampai Nabi Musa ke tepian, tetapi naas Fir'aun saat di tengah-tengah laut. Nabi Musa diperintahkan oleh Allah kembali untuk memerintahkan tongkatnya 3 kali. Seketika air laut yang tadinya terbelah menjadi 2 akhirnya menyatu kembali, sehingga Fir'aun dan para tentaranya dipisahkan mati dalam air laut tersebut. Setelah proses panjang menyelamatkan kondisi kehidupan Bani Israil dari kekejaman Fir'aun, Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk terima wahyu Taurat di Bukit Sinai yang mengharuskan beliau meninggalkan kaumnya selama 40 hari. Hal ini yang dimanfaatkan oleh penyembah berhala sapi emas bernama Samiri untuk membuat sesat pengikut Nabi Musa. Ini adalah gambaran saat pengikut Nabi Musa kembali sesat, di mana ini dipengaruhi oleh seorang pengikut Nabi Musa, tetapi diam-diam itu dia masih menjadi penyembah seorang berhala. Dia bernama Samiri. Dikisahkan bahwasanya Samiri itu adalah anak yang terbuang, terus kemudian dia itu diletakkan di sebuah gua. Di gua itu dikisahkan bahwasanya dia dirawat oleh malaikat Jibril. Di mana Samiri pada waktu kecil melihat malaikat Jibril, dia mengendarai kuda, terus tapak kudanya menginjakkan ke tanah, terus tanah itu dia ambil, sehingga saat Nabi Musa menerima wahyu Taurat ini selama 40 hari, dia mulai membisikkan bahwasanya lebih baik menyembah patung sapi emas, di mana patung sapi emas ini dibuat dengan emas dari kaum Bani Israil yang dilebur menjadi satu dengan tanah milik Samiri, sehingga terciptalah sapi emas. Dikisahkan bahwasanya Samiri setelah ketahuan oleh Nabi Musa, karena pada saat itu Nabi Harun tidak bisa menghentikan kaumnya untuk berbuat kemusyrikan atau menyekutukan Allah, hingga Nabi Musa itu datang sendiri untuk menyadarkan umatnya, sehingga dia mengusir Samiri dari para tempat untuk berdakwahnya. Sehingga dikisahkan bahwasanya Samiri itu mendapatkan sebuah azab atau kutukan lah, bisa dikatakan. Dia menderita penyakit hingga menemui ajalnya, di mana penyakit itu tidak pernah sembuh sama sekali, sehingga tidak ada orang satupun yang ingin mendekati Samiri. Bab yang terakhir, Nabi Musa wafat. Seiring umur yang semakin menua dan telah wafatnya terlebih dahulu sang kakak Nabi Harun, ini giliran Nabi Musa untuk bertemu sang Khalid. Diriwayatkan Nabi Musa wafat pada tahun 1407 sebelum Masehi atau pada umur 120 tahun. Watak yang dimiliki Nabi Musa adalah spontan dengan kepribadiannya dalam hal memperlakukan orang lain. Ada sebuah kisah yang cukup menarik dibahas, yaitu ketika malaikat maut menemui Nabi Musa untuk menyampaikan viral waktu kematiannya telah tiba. Dengan spontan Nabi Musa menampar malaikat maut yang berwujud manusia tersebut hingga bola matanya pecah. Kemudian malaikat tersebut mengadu kepada Allah perihal Nabi Musa. Dikisahkan bahwasanya ketika Nabi Musa telah tiba waktu ajalnya, malaikat maut datang kepadanya untuk memberitahukan bahwasanya umurnya dirinya itu telah habis. Tetapi saat itu Nabi Musa itu merasa takut untuk meninggalkan keluarganya dan para umat-umatnya, sehingga Nabi Musa dengan spontannya menampar malaikat maut hingga mata kedua malaikat maut itu kalau pecah atau keluar dari kepalanya. Terus malaikat maut mengadu kepada Allah, kemudian turun firman Allah yang mengatakan bahwasanya Nabi Musa disuruh untuk meletakkan telapak tangannya di atas bulu sapi
sehingga berapapun bulu yang ia sentuh dengan tangannya, begitulah panjang umur yang akan dia dapatkan. Tetapi karena perkataan dari malaikat maut yang memberikan dua pilihan kepada Nabi Musa, apakah Nabi Musa memilih untuk terus hidup bersama kaum-kaumnya atau kembali ke hadirat Allah atau kepada Sang Kekasih? Nabi Musa pada akhirnya memilih untuk kembali ke hadirat Sang Khalik atau Allah. Kemudian Allah mengabulkannya untuk didekatkan dengan tanah suci pada waktu itu, Baitul Maqdis. Keteladanan Nabi Musa yang dapat kita ambil anak-anak, bahwasanya pertama Nabi Musa itu beriman. Ini dibuktikan bahwasanya dia tidak pernah terpengaruh dengan godaan ataupun siksaan-siksaan yang akan diberikan oleh Fir'aun. Yang kedua sabar. Hal ini dibuktikan bahwasanya saat dia bayi dia telah dihadirkan oleh sang ibu, sehingga waktu dia masih balita kesabarannya telah diuji. Yang ketiga berjiwa sosial tinggi dan pandai, di mana dia ini dibuktikan saat dia orang Kipti dari Bani Israil saat dia dianiaya oleh para pengikutnya Fir'aun. Baiklah, karena sudah sampai penghujung materi, kita akan bermain kuis sebentar. Adapun kuisnya itu hanya 3 soal, di mana 3 soalnya itu sangat mudah sekali. Kalau ada yang sudah bisa menjawab, bisa tunjuk tangan. Nabi Musa merupakan nabi dari kalangan Bani apa dia? Israel, betul sekali. Terus yang kedua, Nabi Musa merupakan salah satu rasul Ulul Azmi, betul sekali dan benar. Yang ketiga, Nabi Musa diperintahkan berdakwah kepada siapa? Kak Isna? Fir'aun, betul sekali. Ternyata teman-teman saya pada bilang semua. Baiklah, sebelum menutup pembelajaran kali ini, saya telah membuat rangkuman dari setiap materi yang saya ajarkan tadi. Alangkah baiknya nanti dipelajari di rumah masing-masing. Terus di belakang rangkuman ini ada soal-soal yang nantinya akan menguji pengetahuan dari kalian semua. Tidak banyak kok, soalnya cuma 10. Pulang awal, tunggu sebentar, ini belum saya tunggu. Sabar ya. Baiklah, saya akan membagikan soalnya terlebih dahulu beserta rangkumannya. Baiklah, semoga bermanfaat pembelajaran kali ini. Apabila masih banyak kesalahan dari penulisan dan penyampaian materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah.